Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Nagi. Saya dari jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, kelas 2A, akan menjelaskan materi tentang Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi cita-cita hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberikan arah tentang hukum, harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai keutuhan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Diyakini kebenarannya, kebalikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman hidup berarti nilai Pancasila sebagai melekat dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Diarkara menegaskan bahwa belum tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup yang tidak didahului oleh rumusan filsafat. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari: hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. 2. Memberikan kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai yang dianut masing-masing. Tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tanggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang tujuh, berani membela kebenaran dan nilai-nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan yang artinya mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Contoh penerapannya: menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. Tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat, mendahulukan kepentingan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran dan keadilan. Contoh penerapannya: membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau keputusan bersama. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain, aktif berperan dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap, suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Implementasi Pancasila
adalah hakikat negara dengan suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sekian presentasi dari materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.